Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila Allahi wa syekhina wa li mu'allimina wa li murabbi ruhina wa li man ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awsadi wa li sama ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa usab ila ruhi musannif mu'allif kitab Babul Hadis Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti As-Saza'i Al-Ash'ari Al-Misri rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Bu'ir Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rajoso Peteroman Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa asladihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhirina minhum radhiyallahu anhum, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhihi al-qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadar majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim wa bi barakati majlis ilmi. Mungkin kita ular keluar kok kita sedaya diparing sehat walafiat lahir batin, kathah lan barokah rezeki selamat dunia akhirat lan boten-boten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallahu syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, saudara sedaya ingkang mulya Jama'uddin pengajian kita Babul Hadis, mungkin khususipun ingkang hadir fi hadar majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'matah, wa salamah, wa sa'adah, wa syafa'at fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo niati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin kang mulia, halaman 30, 15, hadis 9 dan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku salat sapa man arba'a raka'atin ing petang rakaat ba'dal isya'i ing dalem sawise salat isya, qabla ayyatakallama sadurunge yen to omong-omongan sapa man, fataan nama mongko koyok-koyok setuhune man iku adaraka gawuk sapa man ing Lailatul Qadri, Lailatul Qadar fi Masjidil Harami ing dalem Masjidil Haram. Wa qala lahu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku salat sapa man ad-duha ing salat sunnah duha sintai asyarata rakaatan
imanan hale iman wahtisaban lan krana ngarep-ngarep pahalane Gusti Allah. Kata mangko nulis sapa Allah Gusti Allah lahu marang alfi hasanatin ing 1.000.000 kebaikan. Wa maha lan lebur sapa Allah anhu saking man alfi sayiatin ing 1.000.000 kejelekan. Wa rafa'alan ngangkat sapa Allah lahu kadune man alfi darajatin 1.000.000 derajat. Wa bana lan bangun sapa Allah Gusti Allah lahu marang man baitan omah fil jannati ing dalem swarga. Wa ghafara lan ngapura sapa Allah Gusti Allah lahu marang man dzunubahu ing pira-pira dosa iman kullaha sakabehane dosa. Para hadirin ingkang mulia, niki bab terakhir, hadis terakhir dari bab 15 tentang sholat tatawwu. Hadis soal niki barang siapa yang sholat 4 rakaat setelah isya sebelum ngomong-ngomong, pakaan nama adraka lailatul qadri kaya wong mau menggapai Lailatul Qadar fil Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram. Hadisnya jos sholat ba'da isya petang rakaat oleh Lailatul Qadar. Nah, hadis niki para hadirin niku banyak redaksi. Banyak sekali redaksi dari para ulama hadis. Salah satunya pahala wong sing sholat petang rakaat sakmarane isya itu oleh Lailatul Qadar. Ada roka Lailatul Qadari. Nah, hadis ini banyak riwayat saking sahabat Nabi, juga banyak riwayat dari ulama hadis. Salah satunya redaksi itu yang berbeda tapi isinya hampir sama. Itu riwayat saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu si wafat tahun 693 Masehi di Makkah. Ini hadis kata para ulama jalur Ibnu Umar ini hadis marfu', hadis yang bersambung sanate sampai kanjeng Nabi. Wonten malih teng kitab Al-Mujamul Kabir, kitab Al-Mujamul Awsat, riwayat saking sahabat saking Imam At-Tabarani rahimahullah sing wafat tahun 914 Masehi di Isfahan, Iran. Wonten malih jalur saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sing wafat tahun 87 Masehi di kota Thaif. Saking riwayat Imam Tabarani. Wonten malih juga jalur saking sahabat Al-Bara' bin Azib Al-Ansari radhiyallahu an sing wafat tahun 690 Masehi di Kufah, Irak. Ini juga riwayat Imam At-Tabarani. Wonten malih juga saking jalur sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu sing wafat tahun 683 Masehi di Mesir, saking riwayat Imam Tabarani. Nah, wonten malih dari Ibu Aisyah dari jalur sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sing wafat tahun 650 Masehi di Jannatul Baqi, Madinah. Nah, hadis niki para hadirin itu ana sing ngarani hadis niki dhaif, ana sing ngarani hadis niki maudhu utawa palsu, ana sing ngarani hadis ini adalah hasan. Salah satu ulama yang mengatakan bahwa hadis ini adalah marfu' itu Imam Tabarani saking dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat. Sing ngarani mauquf
Artinya maupun ini hadis niki hanya sampai pada sahabat kanjeng Nabi. Itu adalah Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah sing wafat tahun 845 Masehi di Kufah. Beliau termasuk guru dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sing aran dhaif juga banyak. Termasuk salah satunya adalah ulama hadis mazhab Syafi'i Imam Ali Nuruddin Al-Haythami rahimahullah sing wafat tahun 1404 Masehi di Kairo Mesir dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid. Jadi pengen lo ceritane riwayat dan perawi hadis ke-9 ini. Nah, kemudian Ibnu Abi Syaibah juga menyatakan dalam kitab Al-Musannaf bahwa hadis ini adalah sahih. Jadi ulama ini beda pendapat. Ono sing ngarani hasan, ono sing ngarani sahih, ono sing ngarani dhaif, ono sing ngarani maudhu atau palsu. Nah, karena ikhtilaf hadis ini dari ulama berbeda statusnya, maka tidak boleh satu ulama yang menyatakan paling benar. Lek sing sampean ngapik status hasan monggo, sing ngapik status dhaif monggo, nggih niku pilihan masing-masing nggih. Hadirin rahimakumullah. Lah di dalam kitab syarah kitab niki yaitu kitab Tahdhirul Qaul Syarah Lubatul Hadis karangane Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jari Al-Makki rahimahullah sing wafat tahun 1897 Masehi di Ma'ala Mekah. Niku menyatakan sing dimaksud ada roka Lailatul Qadri, seseorang akan menggapai meraih Lailatul Qadar dengan melakukan 4 rakaat ba'da Isya. Maksudnya itu keutamaan adalah al-ihya'ul lail, menghidupkan malam. Jadi tetap ono keutamaannya, ada keutamaan. Nah, wonten malih Syekh Nawawi ini nukil hadis dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi. Hadis asli dawa cuma ngeten singkatnya. Kanjeng Nabi niku pernah ya ketika mari isya jamaah itu masuk ke rumahku kata Ibu Aisyah, dan kemudian beliau sholat 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian beliau tidur. Berarti kata Ibu Aisyah sebelum tidur itu kita disunnahkan untuk sholat ba'diyah isya. Jangan sampai karena sunnah Nabi sampai mari isya ba'diyah masjid monggo, mulai nang omah monggo. Aku bagi 2, ba'diyah rakaat di masjid mushola, 2 rakaat di rumah. Ini soalnya keutamaannya luar biasa. Ya apa ada rakaat Lailatul Qadar oleh koyok Lailatul Qadar. Nah ini baru jawab, soalnya kalau nanti tanggal Gus ya Gus kalau tanggal langsung dia ngerumi Gus ngampun dan kalau tanggal terus pun bicara nih golei atau rahasia mudun Lailatul Qadar. Gus jawab lapo kalau udah nih Ramadan mau pendalu itu mudun Lailatul Qadar. Ini tak boleh ilmunya, ternyata ada riwayat fakaan nama ada roka Lailatul Qadar, yaitu 4 rakaat sak marine isya koyo oleh Lailatul Qadar. Oh ini jawabannya ya. Nah itu karena guru itu enggak semua Pak menjelaskan detail. Guru itu pasti tahu dasarnya. Memang sengaja ada kita murid yang mencari ilmunya. Dikai kunci, nah, dikai kunci kon boleh ini, ya terjawab, ya oh berarti ono sanate, ono hadis, ya. Hadirin rahimakumullah. Nah, bagaimana sampean kan yang masyhur kan hanya paham bahwa ba'diyah isya 2 rakaat, 2 rakaat kan, ba'diyah isya. Nah itu termasuk sunnah muakkad,
Nah ini on hadis arba'ah rakaat petang rakaat. Ya apa hukum? Ya apa hukum? Nah 4 rakaat ini para hadirin, bahkan Nabi pun menurut riwayat Aisyah bojone niku pernah ba'da isya 6 rakaat. 2 rakaat, pernah 4 rakaat, pernah 6 rakaat. Itu masih masyhur adalah 2 rakaat. Ya, tambah loro maneh sama oleh Lailatul Qadar. Ini dibiasakan. Nah, hadis sahih Ibu Aisyah ini menyatakan tadi bahwa Kanjeng Nabi sholat ba'da isya petang rakaat di rumah Ibu Aisyah. Jadi sampai ojo suudon ketika anak uang sholat jamaah anak sholat masjid, mari dikiran, mari bunga langsung mulai gak sholat ba'da. Ojo suudon, barangkali beliau sholat di rumah. Nyatanya gak sholat, ya wes banyak suudon oleh pahala. Ya suudon, Pak Yudi langsung mulai, nang omah. Nah kok nyatanya gak sholat, ya ben urusan kono. Seperti kita harus suudon. Ya, ini kok. Jadi silakan sampai bisa sholat 4 rakaat, bisa sholat 2 rakaat. Tapi yang 6 rakaat ini ulama beda pendapat. Para hadirin rahimakumullah, ya. Juga wonten riwayat saking lintune saking umum saking Ibu Maimunah Zainal dia ngoten kanjeng Nabi melakukan beliane niku salat ya ba'diyah isya kemudian tidur, bahkan tidur Nabi itu ono ngoroke ngoten. Loh, kan tapi yang menungso Pak. Ya ono ngoroke. Ya. Niku jadi kita bisa 2 rakaat atau bisa juga 4 rakaat. Tapi sing kuwatah dalil hadis niku menyebutkan 2 rakaat, yang kedua menyebutkan 4 rakaat. Nah, untuk nyebut 4 rakaat ini disepakati oleh para ulama, termasuk Imam Hambali rahimahullah sing wafat tahun 855 masih di Baghdad dalam kitab Musnad Ahmad. Beliau juga meriwayatkan hadis bahwa hadis 4 rakaat ini adalah hadis sahih. Ya, hadis sahih. Cuma 4 mazhab ini beda-beda. Apakah 4 rakaat pada isya ini hukumnya bagaimana? Yang masyhur juga 2 rakaat. Nah, sing jelas ngeten para hadirin, beda pendapat. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi itu dalam kitab Fathul Qadir, syarah Fathul Qadir fi Ilmi Tafsir karangane Imam Asy-Syaukani rahimahullah sing wafat tahun 1834 Masehi di sana Yaman. Itu dawuh bahwasanya mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi itu menganjurkan untuk sholat 4 rakaat. Jadi sampai pengikut Syafi'i kados kula jenengan niki melakukan sholat 4 rakaat ba'da isya monggo. Coba wonten dalil, wonten riwayat dan juga dipilih boleh oleh mazhab Syafi'i. Ya. Kedua, menurut Imam Ibnu Qudamah Ad-Dimashqi Al-Hambali rahimahullah si wafat tahun 1223 Masehi di Damaskus Suriah dalam kitab Al-Mughni Syarah Mukhtasar Al-Khiraqi, beliau seorang mazhab Hambali itu dawuh bahwa sholat isya 4 rakaat itu bukan ba'diyah tetapi nafilah mutlak. Ini diarani nafilah mutlak, sholat mutlak. Sing loro niku ba'diyah isya, sing loro sholat mutlak. Bukan ba'diyah semua. Tapi nek pada Syafi'i 4 rakaat ini termasuk ba'diyah isya. Cuma dilakoni 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lah lek Ibnu Qudamah dan mazhab Hambali 4 rakaat pada isya itu termasuk dari bagian qiyamul lail sadurunge turun. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa ya memang disyariatkan 2 rakaat ba'da isya, tapi juga disunnahkan nambah loro jadi 4 rakaat. Ya, boleh sampai 4 rakaat. Para hadirin rahimakumullah.
4 rakaat ini ternyata para hadirin itu amaliyah ulama salaf. Ya, ulama salaf. Nah ini direkam oleh Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah tadi dalam kitab Al-Musannaf. Itu mengatakan ulama salaf itu rata-rata nglakoni ba'da isya petang rakaat. Lek sampean ngaku mengikut salaf ya oleh pengelok nglakoni petang rakaat. Ini gitu. Ya lek males loro ae apa. Males mane gak apa-apa maksud. Ada turu gak apa-apa. Tapi kalau ada turu itu kotor. Nah, beliau mengatakan Imam Ibnu Syaibah dalam kitab Al-Musannaf bahwa keutamaan sholat ba'diyah isya petang rakaat ya itu marfu. Artinya marfu itu sampai pada Nabi. Dan hadis tadi adalah hadis memang perkataan Nabi. Bahkan beliau mencatat selain hadis marfu, beliau mencatat ada 10 athar sahabat, 10 athar sahabat yang dipastikan mereka selalu melakukan 4 rakaat setelah isya. Dan juga beliau mengatakan bahwa perbuatan ini adalah jumhur perbuatan dari ulama salafus saleh. Jadi banyak hadis yang menguatkan, walaupun misalnya ono ulama sing ngarani hadis itu dhaif. Tapi beliau mengatakan banyak sekali jalur hadis lain yang saling menguatkan. Sangat kuat kata beliau. Para hadirin rahimakumullah. Nah kemudian yang mensunahkan menganjurkan 4 rakaat ini juga Imam Hanafi rahimahullah 94 tahun 767 Masehi di Baghdad. Ketika wafatnya Imam Hanafi lahir Imam Syafi'i. Itu sebuah apa ya ketepaan. Jadi wafatnya Imam Hanafi lahir Imam Syafi'i. Walah, kok tepat, enggak ada yang ibarat pelanjut dakwah. Jadi itu sudah jangan mama bahwa sholat sunnah ba'diyah petang rakaat ya isya itu dianjurkan dan sepakat dari mazhab Syafi'i bagian dari sunnah. Nah sampai dia 2 rakaat cukup atau tambah 2 rakaat tambah afdal itu tambah sahih ya. Nah sampai 4 rakaat pada isya, hadis ini menyatakan sampai di sepuro Gusti Allah 1 juta kesalahan diangkat 1 juta derajat ya. Kemudian ditulis 1 juta kebaikan, dibangunkan rumah di surga subhanallah. Wah keutamaannya gara-gara oleh matang rakaat oleh pahala. Ya meneh gak mati ya dibutek meneh. Dibutek oleh mati. SMS-an sendiri. Dia bener gak salah. Kalau ini harus nabi loh. Nih, itu percaya. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Ya. Terus pun misalnya pas Ramadan. Pas Ramadan ketepatan maris isya pada isya ya ke tarawih ya. Nah sampai yang selaku imam ya, tarawih ikut langsung mari isya terus sholat tarawih. Sebab apa? Sebab ono sholat ba'diyah isya. Jadi imam tarawih itu ngomong jamaah makin mari isya sholat setengah rumiyin ba'diyah isya. Sebab kalau tinggali ono musola beberapa musola masjid itu mari sholat isya langsung tarawih. Eman. Kenapa eman? Sebab 2 rakaat pada isya itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Harus dilakukan karena itu lebih utama dari tarawih. Masuk tarawih 20 rakaat pada isya 2 rakaat itu keutamaannya masih tinggian derajat sholat sunnah muakkad, yaitu pada isya. Dan dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama tingkatan sholat sunnah pada isya itu lebih unggul daripada sholat sunnah tarawih.
lebih unggul. Ya. Ya, tapi kalau sampean suatu imam tarawih Pak dia bisa ya ojo jamaah. Yo dhewe-dhewe. Gitu. Ini harus dilakukan. Dengan Indro, alhamdulillah ya, madrasah Pak dia bisa. Konten salat tarawih, konten ya. Nah, tapi sebelum menurut Pak dia tentang Pak dia bisa. Nah, kenapa lebih unggul derajat keutamaan sholat Pak dia bisa sampai 6 rakaat daripada tarawih 20 rakaat? Ini disepakati oleh ulama Syafi'i. Contoh, kan kitab Fathul Mu'in karangannya Imam Zainuddin Al-Malibari Al-Fanani As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1597 Masehi di India. Niku jauh. Sholat sunnah urutan keutamaannya sebagai berikut kata beliau dalam kitab Fathul Mu'in. Paling hukum adalah sholat Idul Adha, Idul Fitri. Kemudian terus lanjut ya ke bawahnya sholat gerhana bulan, gerhana matahari. Terus sholat apa? Istisqa, jaluk hujan. Terus sholat sunnah qobliyah subuh. Kemudian sholat rawatib lainnya termasuk sholat ba'diyah isya. Baru di sore sholat raweh. Berarti sebulan sholat ba'diyah isya. Mari sholat raweh sholat sunnah duha. Mari duha sholat sunnah apa? Tawaf. Mari duha sholat sunnah tahiyatul masjid. Terus sholat sunnah ihram. Terus sholat sunnah ba'da wudu dan seterusnya. Berarti intinya sholat sunnah ba'diyah isya bagian dari sunnah rawatib lebih unggul daripada sholat tarawih. Jadi ya Allah sholat isya pas Ramadan ya saya ulangi imam itu utamakan dulu lakukan dulu sholat pada isya. Kenapa begitu para hadirin? Padahal waktunya sama. Mari sholat isya ya tarawih waktunya sama. Nah kalau ada sholat yang dalam waktu yang sama ya, maka kalau orang paham fikih itu kembali kepada kaidah fikih. Bagaimana ulama dulu itu membuat kaidah? Salah satunya wonten dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhaddab karangane Imam Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah sing wafat tahun 1207 Masehi di Nawasiriyah juga wonten tentang kitab Al-Asbah wan Nadhair karangannya Imam Suyuti termasuk pengarang Pak niki. Niku membuat kaidah yang sepakati para ulama ketika ada dua sholat dalam waktu yang sama mana yang didahulukan. Di wonten niki mereka mengambil dari kaidah fikih yang disusun oleh Imam Syafi'i rahimahullah di wafat tahun 820 Masehi. Qala Syafi'i dawu sapa Imam Syafi'i wal ashab dan sahabat-sahabat Imam Syafi'i ya idza jama'a sholatani fi waqtin wahidin ketika berkumpul dua sholat dalam waktu yang sama kudima maka dahulukan kata Imam Syafi'i mayukhafu fautuhu tsummal auqadah dahulukan sholat sunnah yang waktunya dikhawatirkan habis. Paham ya? Contoh sampai sholat isya langsung tarawih ba'diyah isya terlewat ya. Jadi kita dahulukan sholat sunnah ba'diyah isya dulu baru sholat tarawih. Ini kaidah fikih. Dan ini kata para ulama Syafi'i ya, bahwa kudima mendahulukan sholat ba'diyah isya dari tarawih ikut tafdil ya, itu utama, afdal lebih utama. Dan ini ya kata Imam Nawawi adalah pendapat al-ashah, pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Syafi'i. Ini Imam Nawawi dawuh ngoten
Wonten malih Imam Ar-Rafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1226 Masehi di Iran dalam kitab Al-Ajiz Syarhul Wajiz atau kitab Ashabul Kabir, dia menyatakan bahwa wal as-sahhu, dan pendapat yang paling as-sah, paling sah, paling kuat dalam mazhab Syafi'i, anna rawatiba afdalu minha, sholat rawatib lebih afdal daripada sholat tarawih. Wis balik lino mazhab Syafi'i, lek Imam Nawawi dawuh ngoten, Imam Rafi'i dawuh ngoten, maka ini pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Syafi'i. Sebab Imam Rafi'i, Imam Nawawi syaikhan fi mazhab Syafi'i, guru besar dua dalam mazhab Syafi'i, wis kuat. Dua imam sudah kuat. Para hadirin rahimakumullah. Ya. Lah, ada kaidah menyatakan sholat sunnah berjamaah lebih afdal dari sholat sunnah sendirian, kan? Wonten kan kaidah dan nah ini dijawab oleh Imam Rafi'i. Pendapat sholat sunnah berjamaah lebih afdal dari sendirian betul kata beliau. Tetapi dikecualikan ketika antara sholat ba'diyah isya dengan sholat tarawih, dikecualikan kata Imam Ar-Rafi'i. Jadi intinya kita sholat isya, kemudian zikirnya jadi sesuai, disingkat aja gitu. Mau sholat isya jauh, ini dibaca kau wape. Kemarin ini salam kape kita di rumah, gemong kape jam lain, yo singkat aja. Dan ini kan, ya. Jadi sholat sunnah ba'diyah dilanjut oleh sholat sunnah tarawih. Kalau gak umum sampai sholat ba'diyah isya petang rakaat sampai tarawih harus dilakoni. Lek biasa kedua rakaat itu rakaat mawon. Nampak mari ngaji Ustaz, aku mari ngaji iki. Petang rakaat itu sunnah. Yo aja. Gak ada fitnah. Lihat jamaah ikati ilmu, kalau ilmu ngapain cak oleh mengimami petang rakaat sholat boyo. Jadi dua rakaat mawon ba'diyah bisa. Itu jadi harus bijaksana, bijak sini. Jadi sholat misalnya sholat ba'diyah isya itu dilakoni sak mari tarawih terus menjelang. Padahal waktu ya tadi kaidah mengatakan ba'diyah dulu ujima baru tarawih. Lek dilakoni sak mari salat tarawih, ya kemudian sholat sunat ba'diyah di rumah, gimana hukumnya? Ya ada yang mengatakan boleh tapi makruh, ada yang mengatakan boleh tapi nopo, boleh tapi kurang afdal. Ya sah. Misalnya ono imam lali ke ba'diyah isya, sampai dhewe lali ke ba'diyah isya, model mulai tarawih sholat ba'diyah isya, boleh dan sah, tapi kurang afdal. Sebab waktunya yang afdal setelah isya. Tapi kalau ijma ulama waktu ba'diyah isya itu panjang sampai sholat subuh, adzan subuh boleh ba'diyah isya. Makanya orang pendapat sah tapi makruh, sah tapi kurang afdal. Tetap sah. Cuma lebih utama waktu sholat isya disambung ba'diyah isya. Itu sudah dikatakan banyak ulama Syafi'i. Ini wonten keterangan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangannya Syekh Wabah Mustafa Az-Zuhaili As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 2015 Masehi di Suriah. Hadis 9, hadis 10 para hadirin tentang sholat duha. Sholat duha 12 rakaat. Sintai asyara 12 rakaat sholat duha. Maka sahabat akan dibangun dan rumah di surga. Jadi riwayat sahabat Anas bin Malik hadis ini. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu sing wafat tahun 700 Masehi di Basrah, Irak. Niki riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah
si wafat tahun 890 Masehi di Uzbekistan, juga riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah si wafat tahun 889 Masehi di Basra Irak, juga riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah si wafat tahun 887 Masehi di Qazwin Irak. Pun cekat niku termasuk Irobroni, ya Imam Al-Baghawi rahimahullah cuma tahun 1100 Masehi dan Sakiduruddin Atta juga tercantum dalam kitab Miskatul Masobih karangannya Imam Al-Khatib At-Tabarisi rahimahullah sing wafat tahun 1340 Masehi. Juga wonten kitab At-Tarhib wa Tarhib karangannya Imam Al-Munziri rahimahullah dan seterusnya. Banyak termaktub dalam kitab-kitab ulama. Tetapi hadis ini tentang Tuhan ini keutamaannya sebagai ulama mengatakan dhaif, sebagian mengatakan apa? Hasan. Ya. Andaikan hadis itu dhaif, niku boleh kita lakukan untuk amal. Boleh. Sampai Tuhan 2 rakaat Allah. Tuhan petang rakaat Allah. Tuhan 6 8 10 12 monggo. Ya. Monggo. Itu sudah pertanyaannya tidak membahati jarang sholat duha. Kenapa? Mengatakan Nabi itu ya itu tidak rutin sholat duhanya. Betul, memang ada hadis sahih dari Ibu Aisyah yang mengatakan pernah ke sahabat Nabi ini tawar dumateng Ibu Aisyah. Oleh sahabat Abdullah bin Syaqiq Al-Uqaidi radhiyallahu anhu. Ini ada yang mengatakan sahabat, orang sing ngarani tabi'in. Tapi guru kami dulu aku masih ingat menyatakan Abdullah bin Syaqiq Al-Uqaidi atau Al-Aqili itu tabi'in, bukan sahabat. Sebab wafatnya tahun 770 Masehi di Basrah. Tanya kepada Ibu Aisyah, ya ummul mukminin, ya. Hal kana nabiyyu yusolli duha, apakah Nabi itu sholat duha? Ibu Aisyah menjawab, ya betul, Nabi sholat duha, tetapi Nabi sholat duha ketika beliau tiba dari perjalanan. Isu, jadi perjalanan Tokoma isu, ya, maka harus terbit itu beliau sholat duha. Artinya dari hadis ini, itu Nabi tidak tiap hari melakukan sholat duha, gak penting. Tapi dalam rumah Ibu Aisyah itu mengatakan Nabi sholat sunnah duha 4 rakaat. Nih, juga ada Nabi sholat 6 rakaat, 8 rakaat sampai akhir riwayat sampai 12 rakaat. Kenapa Nabi tidak tiap hari sholat duha? Kata para ulama, sebab Nabi khawatir sholat duha jadi wajib untuk umat Kanjeng Nabi. Nah kalau misalnya baca hadis ini, berarti sholat duha kan tidak tiap hari, tidak rutin. Tapi ingat itu pernah dilakukan Kanjeng Nabi. Berarti ya fi'aliyah. Jumhur ulama termasuk Mazhab Syafi'i itu mengatakan walaupun Nabi tidak tiap hari sholat duha, tetapi disunahkan rutin tiap hari sholat duha. Ono dalil ya, ono dalil. Ono pesan Nabi, 3 pesan Nabi, 3 wasiat Nabi kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kepada Abu Darda Ansari, 3 sahabat ini oleh pesan kode. Jadi Nabi memberikan pesan 3 yang sama kepada 3 sahabat. Apa pesan kami Nabi? Ya, siji, poso 3 dino setiap bulan. Poso ayamul bid, jadi tanggal 14, 15 ya, Hijriah atau tanggal 14, 15, 16
Cuma jadi kurikulum yang masyhur dimulai tanggal 13, 14, 15 Hijriah tiap bulan. Jadi poso ayam lebih. Ya. Itu tidak pernah ditinggal Nabi puasa itu. Selain Nabi baru Senin Kemis, juga Nabi tidak pernah meninggalkan puasa 3 hari di tengah bulan. Jadi itu tanggal umum, tanggal Islam. Ya. Nah, kedua, ya, Nabi berpesan wasiat kepada Abu Hurairah, Abu Darda Al-Ansari, apa? Sholat duha, rong-rongan. Loh, wasiat Nabi pada saat kanjeng Nabi. Yang ketiga, tutuplah sholat malam dengan witir. Nah, ketika wasiat ini ternyata juga persis wasiat riwayat Abu Darda Al-Ansari, wafat tahun 700 Masehi di Suriah. Persis 3 wasiat sama. Ya. Nah, kemudian mengapa tiap hari sunahkan sholat duha? Sebab wonten hadis, ya, saking Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sing wafat tahun 656 Masehi di Rabah, Arab Saudi. Sahih Imam Muslim. Ya. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatan. Ya. Hendaklah kalian setiap pagi berisu itu setiap sendi kita itu, ya, itu kalian melakukan sedekah. Sendi kita ini kata kanjeng Nabi ono 300 persendian dalam tubuh kita. Dan itu sedekah. Kabeh sendi itu sedekah. Sedekah. Ya, tasbih juga sedekah, tahlil juga sedekah, tahmid juga sedekah, takbir juga sedekah, amal ma'ruf juga sedekah, nahi mungkar juga sedekah. Ya, semua sedekah kata kanjeng Nabi. Wa yunzi'u min dzalika rak'atan. Dan semua sedekah itu cukup kata Nabi apa? Min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Jadi sedekah mau, sing akeh mau cukup dikumpulno nglakoni 2 rakaat salat duha. Amin. Jadi ya dalam kita lepas persendian. Jumlahnya kalau sejak persendian dalam tubuh kita itu disekai dengan cara apa? Salat duha. Jadi intinya ulama mengatakan walaupun Nabi tidak setiap hari sholat duha, tetapi riwayat lain hadis yang sahih itu wasiat ya kanjeng Nabi. Memang bisa jalan deh. Kita koni wong kok dua, oh aku cara melakoni, sampai melakoni. Namanya jauh lebih ya tapi sehari jalan. Perhati rahimakumullah. Ya. Makanya hadis-hadis ini bertabrakan ya. Situ cara ngelakoni, situ wasiat. Akhirnya ulama itu beda pendapat. Ono sing ngarani salat duha itu sunnah untuk terus menerus setiap hari. Ya. Ini jumhur ulama zaman Syafi'i itu tiap hari. Ya. Jadi tetap sunnah kata madzhab Syafi'i sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah si wafat tahun 1449 Masehi di Kairo Mesir dalam kitab Fathul Bari secara sahih Bukhari. Itu sunnah. Nabi memang tidak merutinkan sholat duha, ya, tapi tidak akan menghilangkan kesunahannya kata beliau. Jadi istiqomah sholat duha tiap hari itu adalah bagi orang-orang awam karena Nabi Dawud Nabi. Wong sing ngajak sholat duha tiap hari itu bagian dari awam. Sini awam itu awabin, wong-wong sing balik nang Gusti Allah, wong sing tobat marang Gusti Allah. Makanya ulama beda pendapat. Sholat awabin itu Allah singaranya sholat pada maghrib 6 rakaat. Allah sebagian ulama mengatakan awabin itu dia duhai. Jadi kita tidak menolak. Ya. Rahimahullah, cuma saya ulangi, jumhur ulama dan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa
Niki wonten juga ketika Imam Nawawi kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bahwa sholat duha itu sun. Bendina dilakoni gak masalah. Ya, cuma madzhab Hambali dagungnya dan madzhab Hambali sekali-kali sholat duha, sekali-kali. Soalnya Nabi gak rutin tiap. Itu madzhab Hambali. Ya. Malah Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim al-Jauziyah lek ana apa-apa bae salat duha. Sing terakhir gak sunat belas pendapat ini. Ya ono malih-malih. Cuma jumhur ulama dari empat mazhab itu juga termasuk mazhab Syafi'i ya mensunahkan salat duha setiap ya paham ya? Nah, jumlah rakaat pinten maknane piye juga beda pendapat. Loh, di dalam Syafi'i itu beda pendapat jumlah rakaat duha. Contoh, pendapat pertama ini Syafi'i itu mengatakan minimal 2 rakaat, ya, yang bagus 4 rakaat, yang terbanyak 8 rakaat. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua maksimal 12 rakaat. Pendapat ketiga gak ono kalau 1 rakaat, sakal ya. Ini madzhab Syafi'i gak pendapat. Cuma yang masyhur di dalam pendapat Syafi'i kata guru saya, ya, kalau saya ingat itu adalah 8 rakaat. Tapi sama rakaat ngomong sak pegel iki ngomong. Masa karo kowe dapat. Nah, bagaimana waktunya? Nah, waktu sholat duha itu ini rumusnya. Terbit matahari sampai tambah 20 menit. Ya. Nah itu pas untuk isyraq. Sampai harus syarat sama subuh, kaku wiridan sampai terbit matahari, ya, kemudian sholat isyraq. Pada awal titik paling afdal sholat duha ketika matahari meninggi. Lek dihitung jam itu kurang lebih duha paling bagus waktunya adalah jam 7 sampai jam 9 pagi. Sebab matahari sudah panas meninggi. Batas waktunya kapan? Batas waktunya 20 menit sebelum istiwa. Ini sadurunge yo. Saya jam 11.40 itu. Sampai jam 11 akhir ini sholat duha. Tapi ojo keri-keri, khawatir pas duha ada dulu sampai dia jam 9, jam 10 kok. Lek nang pondok itu duha ya ketika masih sekolah jam 7.30 duha. Jamaah ke sekolah ini. Loh kok jamaah? Itu bagian dari nomor taklim, dari pengajaran. Dari pengajaran, tidak apa-apa. Ya. Terus pun di sholat duha, mari Fatihah. Dan ini ada 2 pendapat ulama. Sebenarnya kalau pakem, cuma ulamanya cek umat ini bukan ngawur. Ya sampai lebih afdal itu rakaat pertama surat Asy-Syams, rakaat kedua ad-duha. Ayo suwe. Sahabat di rumah kasih gampang ya ngapek napa Syekh Nawawi Al-Baghdadi ngapek pendapat Imam Samsuddin Ar-Rumi rahimahullah 1497 Masehi 3 rumus ya dalam kitab Nihayatul Muhtad Syarhi Minhaj ya niku jago rakaat pertama niku Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Jadi ngapa sih kapan-kapan ya? Teman masa musio kapal, wah yo kapal. Tapi cukup ngarep itu Allah Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Maksudnya itu lengkap. Pasang siwatu aha. Ya. Kalau salat witir itu kan salat penutup ya. Mantun terawih. Terus apa? Bunyinya ini salat tasbih. Jadi kan bukan perlu witir malah. Enggak perlu. Terus apa? Selain itu kan terus Gus Barak ini kan witir ini kan artinya ganjil. Nah, tapi kan sesuai
sesuai nopo terus umat di Batam ini kan kalau sholat malam 2 rakaat salam. Nah kalau 2 rakaat salam terus tunggalan berarti 2 rakaatan berarti memang witir ini ya pendapat yang masyhur ulama ya tidak ada witir 2 kali ya jatuh witir 2 kali sampai misalnya witir satu witir dulu maka malam hari tidak witir lagi. Pendapat yang kedua genep 3 jam ini sampai Ramadan 3 rakaat sampai genep di situ. Nah, tadi ganjil, tadi genep lah tuh witir mana? Cari guru-guru lagi ya pendapat ulama yang patut niku tapi cukup mau semaring kenipin ganjil di dia. Nah, pendapat yang ketiga itu ada yang mengkhususkan untuk Ramadan. Jadi kemarin witir raweh, kemudian malam witir lagi itu begini. Witir kan berjamaah ya ketika raweh ya. Tidak boleh witir 2 kali jamaah. Amin. Nah, kemudian witir mana ketika Ramadan akhir malam itu sendirian tidak boleh jamaah. Tapi guru kami dahulu wis sampai sing pendapat sing enak. Ya, jumhur ulama tidak ada witir 2 kali dalam satu. Lah wis witir raweh pengiring kalau usah witir mana. Itu yang paling gampang. Ya sampai misalnya ini, aku itu 3 witir, usolli sunatal witri rakaatan, tadi genep. Lalu situ bengi 4 ya. Terus untuk witir, aku ya mikir ini kok saya sholat ganjil genep ini. Itu pun saya juga pertama waktu itu menjelaskan, jauh. Nah, seperti itu. Ya sama ngapain misalnya Ramadan, memang ada pendapat seperti itu dalam Imam Syafi'i. Ya Ramadan khusus, yaitu berjamaah, jangan lakukan 2 kali berjamaah witir, tapi lakukan sendirian. Ya, wis. Jadi ada pendapat tidak ada witir 2 kali, ya, cuma 1 kali situ aja kayak tekan. Ya, khusus Ramadan sama witir, wis begini kalau sampai Jerman, di situ aja. Ya, karena itu pendapat paling buat ada lagi ngantuk. Nah, tak sampai titik ya. Misalnya sama sholat raweh terus kalau witir apakah sah? Loh, dipahami raweh dengan witir itu tidak terkait. Sebab itu niatnya dewi. Nah sampai terawih terus witir itu penutup apa? Malam monggo, tidak masalah. Ya, boleh kata para ulama, tetap sah oleh para terawih, oleh para terawih. Tetapi kerugiannya apa? Tidak dapat utama berjamaah. Ya itu aja. Tidak dapat utama berjamaah. Boleh sampai mari terawih terus mulai coba Yudi aja tengah-tengah soft mari terawih langsung mulai coba uang ke mana robo misalnya ibu kalau witir dia pasti kan komentar. Nah itu nggak apa-apa, nggak masalah. Husnuzon pak keblek nggih. Tak boleh kedua sebuah ini. Mana pak mulai Japan itu pulang kan kosan. Mereka tiap anu sholat Terawih mulai. Terawih sudah mulai. Nah berarti sholat pagi mungkin kayak menutup. Boleh. Kalau biasa, untuk sebaya. Witir dan terawih itu keduanya tidak terkait. Cuma karena Ramadan itu qiyamul lail, ya karena Ramadan itu witir. Paham ya? Tidak apa-apa.
Oke, kita mungkin apa bikin batin lewat akhir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil wal walidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahya wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan